Hingga saat ini, Jokowi belum menyatakan sikap untuk mendukung kader PDI Perjuangan sebagai bakal calon presiden. Entah Puan Maharani maupun Ganjar Pranowo, Jokowi tidak berani bersuara sebab dia tahu persis bahwa keputusan tersebut menjadi hak prerogatif yang mulia Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Di sisi lain, pada 3 Oktober 2022, Partai Nasdem melalui Ketua Umumnya Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Padahal Nasdem tidak bisa sendirian mengusung Anies. Pasalnya, Nasdem hanya meraih 9,5% suara pada pemilu 2019. Sepertinya Jokowi sendiri tidak setuju jika Anies Baswedan memimpin negeri ini. Makanya pada HUT ke-58 Partai Golkar beberapa waktu lalu, Jokowi mengingatkan kepada Partai Golkar agar berhati-hati dan tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Dan saya meyakini yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri. Jokowi menekankan kalimat silahkan diterjemahkan sendiri untuk memastikan agar audiens meresapi himbauannya itu merupakan sindiran tegas yang ditujukan kepada pihak yang baru saja mendeklarasikan bakal capresnya. Kemudian sembrono. Mungkin kata sembrono yang dipilih Jokowi merupakan suatu tindakan yang dideklarasikan Nasdem adalah sosok Anies Baswedan yang sesungguhnya tidak layak jadi presiden. Diketahui, Anies merupakan lawan politik dari Jokowi. Politik Anies bertentangan dengan Jokowi. Jika Anies jadi presiden, sangat kecil kemungkinan akan meneruskan apa yang telah dengan susah payah dibangun Jokowi selama 10 tahun pemerintahannya. Sebaliknya, besar kemungkinan justru Anies akan merombak apapun yang telah dibangun Jokowi, termasuk dengan mengganti nomenklaturnya, sebagaimana telah ia lakukan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Banyak program kerja peninggalan Jokowi dan Basuki Cahayapurnama, Ahok, ia bongkar, diganti dengan versinya, termasuk menggantikan nomenklaturnya dengan istilah-istilah yang tidak lazim. Seperti sistem transparansi yang diterapkan Ahok, diubah Anies menjadi sistem tertutup. Tidak meneruskan program Jokowi dan Ahok dalam hal normalisasi sungai untuk pencegahan banjir. Diganti dengan membangun sumur-sumur resapan yang justru terbengkalai dan menimbulkan masalah baru. Sistem sewa hunian rumah susun untuk warga DKI Jakarta di era Ahok yang berjalan bagus malah diganti dengan sistem rumah DP 0% yang mandek dan seterusnya. Anies mengganti istilah normalisasi sungai itu dengan naturalisasi sungai. Rumah susun diganti dengan rumah lapis dan seterusnya. Anies pernah diangkat Jokowi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi Yusuf Kala, dilantik pada 27 Oktober 2014. Tetapi saat Jokowi melakukan reshuffle kabinet pada 27 Juli 2016, Anies dicopot, digantikan dengan Muhadjir Effendi. Sampai sekarang, publik tidak tahu kenapa Jokowi mencopot Anies sebagai menteri. Tapi tentu saja, Jokowi mempunyai alasan untuk itu. Tentu, kalau kinerja Anies sesuai dengan ekspektasi Jokowi, ia tak bakalan dicopot. Politisi senior PDIP, Pandana Baban, di kanal YouTube Total Publik bercerita tentang kenapa Anies dipecat Jokowi. Menurut dia, Jokowi memecat Anies karena dia tidak suka dengan Anies, yang meskipun adalah bawahannya, tetapi lebih dekat dengan JK. Anies sehari-hari lebih sering di kantor JK ketimbang dengannya. Bila informasi Panda itu benar, maka kita tak heran dengan sikap Jokowi terhadap Surya Paloh sekarang. Sudah sejak lama Jokowi tidak cocok dengan Anies. Saat Pilkada DKI Jakarta 2017,
Jokowi berada pada kubu Ahok, sedangkan Anies di-backing sepenuhnya oleh JK. Kini Surya Paloh malah hendak mengusung Anies sebagai capres. Ditambah lagi dengan malah mengajak PKS dan Demokrat yang jelas-jelas oposisinya Jokowi. Rekam jejak Anies saat sebagai salah satu kontestasi dalam Pilkada DKI 2017 juga tercatat dalam sejarah hitam pilkada di Indonesia. Itulah pilkada terburuk dan paling destruktif dalam sejarah, hingga menjadi perhatian media-media terkemuka di berbagai negara. Karena saat itu, kubu pendukung Anies secara terstruktur, sistematis, dan masif mempraktekkan politik identitas, SARA, secara terang-terangan dan vulgar demi memenangkan Anies. Anies membiarkan semua itu terjadi, bahkan menikmatinya karena semuanya itu sangat menguntungkannya. Anies bersekutu dengan ormas-ormas konservatif yang sering memainkan isu dan provokasi SARA demi mencapai tujuannya. Jika Anies mau, ia bisa mencegahnya dengan melakukan pendekatan kepada para pemimpinnya. Tetapi itu sama sekali tidak dilakukannya. Ia justru mendatangi markas-markas ormas-ormas itu, memberi ceramahnya yang juga cenderung bernuansa politik identitas. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa kemenangan Anies di Pilkada DKI Jakarta 2017 itu adalah karena politik identitas tersebut. Demi jabatan Gubernur DKI Jakarta saja, Anies rela melakukan hal-hal itu, apalagi demi jabatan presiden. Dengan latar belakang Anies seperti itu, tak heran jika Jokowi tidak bisa menerima saat Surya Paloh dan Nasdemnya yang notabene adalah koalisi pemerintahannya justru secara tiba-tiba mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden mereka. Ditambah lagi dengan berkoalisi dengan dua parpol oposisi Jokowi. Bagaimana bisa sekutu koalisi sekaligus juga koalisi oposisi? Surya Paloh malah memilih bakal capres dari lawan politiknya, bukan dari orang yang Jokowi dukung. Tapi bisa-bisanya masih mengklaim masih merupakan sekutu Jokowi. Ketidaksukaan Jokowi dengan langkah yang telah dilakukan oleh Surya Paloh itu diisyaratkan lagi saat ia menolak untuk berpelukan dengan Surya Paloh di acara HUT Partai Golkar itu. Dari cuplikan video yang beredar, terlihat jelas sekali gestur tubuh Jokowi yang tidak mau berpelukan dengan Surya Paloh. Padahal sebelumnya, seperti yang pernah dikatakan Surya sendiri, di acara-acara seperti itu, setiap kali keduanya bertemu, selalu berpelukan akrab. Diminta tanggapannya, Surya Paloh membantah jika kejadian itu sebagai pertanda hubungan dia dengan Jokowi kini memburuk. Katanya, tak ada masalah. Kemesraan tidak harus selalu ditunjukkan ke publik. Tapi bantahan Surya itu seolah dijawab telak Jokowi dengan tidak menghadiri baik secara fisik maupun virtual di acara perayaan HUT Nasdem yang puncaknya diselenggarakan pada 11 November 2022. Sekedar mengirim ucapan HUT kepada Surya Paloh pun tidak. Langkah Jokowi untuk menunjukkan ketidaksukaannya kepada langkah politik Surya Paloh itu diduga masih akan berlanjut, yaitu dengan akan mencopot semua dari 3 menteri asal Nasdem dari kabinetnya. Diperkirakan pencopotan itu akan dilakukan oleh Jokowi saat melakukan lagi reshuffle kabinetnya yang diprediksi pada Januari-Februari 2023. Menyaksikan di berbagai hasil survei keterpurukan elektabilitas Nasdem usai pendeklarasian Anies sebagai bakal capres sehingga memburuknya hubungan Surya Paloh dengan Jokowi juga dengan PDIP. Surya Paloh pun nyaris putus asa dan pasrah. Ia mengatakan tak ada jaminan Anies Baswedan akan maju di Pilpres 2024. Mana bisa kita jamin Anies di Pilpres 2024? Ini kan baru calon nominasi dari Nasdem. Diperlukan tambahan portofolio yang memungkinkan untuk persyaratan itu terjadi. Kata Surya usai perayaan HUT ke-11 Partai Nasdem. Anies menyadari tak bisa lagi terlalu berharap dengan Surya Paloh yang justru sedang pusing 7 keliling.
Nyaris frustasi karena setelah mendeklarasikan dirinya sebagai bakal capres, Nasdem justru mengalami nasib apes. Anies berupaya mengambil hati Jokowi dan atau para pendukung Jokowi melalui anak mantu dan anak Jokowi. Pertama kalinya, 4 hingga 5 November lalu, Anies memilih melakukan safari politik ke Medan. Bisa saja itu merupakan bagian dari strateginya untuk bisa mendekati wali kota Medan, Bobi Nasution, yang juga anak mantu Jokowi. Lalu pada 15 November 2022, Anies ke Solo mengunjungi anak Jokowi yang adalah wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Ada yang menduga bahwa itu juga strategi Anies untuk memperkenalkan dirinya di masyarakat Jawa Tengah, di wilayah basisnya Jokowi di mana pendukung Anies sangat minim. Tentu Jokowi tak rela negeri ini jatuh kepada orang yang salah. Kita saksikan sendiri bagaimana Anies ketika memimpin DKI Jakarta. Coba bayangkan, bagaimana jika Anies jadi presiden? Membayangkan saja ogah, apalagi sampai melakukannya. Tidak heran Jokowi memilih cara tersendiri mematikan langkah Anies jadi presiden. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.